Silakan. Eh, Seperti pertanyaannya Pak, udah beberapa kali nonton video Pak Teguh, bukunya juga, kemudian disuruh nyempetin waktu 2 jam untuk berlatih gitu. Ya. Nah itu udah saya lakukan, saham-saham modal-modal saya juga udah pada masuk ke emiten-emiten ya. Jadi eh, untuk mendistrak gitu supaya nggak ngelihat terus, jadi mengisi waktu gitu. Ya. Terutama menganalisa. Nah, ketika menganalisa tuh saya kayak masuk ke hutan gitu, bingung mulainya dari mana dulu gitu. Kemudian lihat para tokoh-tokoh investor juga, mereka itu beliau-beliau itu bisa ngejahit gitu Pak antara informasi yang ada dengan laporan keuangan, Hmm. eh, sehingga dapat suatu kesimpulan kalau emiten ini tuh sekarang lagi kurang tapi nanti dia akan naik gitu. Jadi Ya. intinya ke ini aja apa namanya, gimana caranya, tips baca laporan keuangan sama baca makroekonomi kali gitu Pak. Itu aja sih. Jadi nggak bingung banget gitu ketika baca laporan keuangan, gimana nih gitu. Dah, terima kasih. Saya jawab Pak Gilang. Ya. Pertama, ya, di bagian persiapan, Pak Gilang, di bagian persiapan. Satu syarat utama, satu infrastruktur utama yang harus dimiliki seorang investor adalah laptop yang reliable, yang bagus, yang bisa diandalkan. Laptop ini sangat penting, jadi Pak Gilang harus investasi untuk beli laptop yang spesifikasinya cukup bagus, ya. Jadi jangan asal murah, jangan. Agak mahal nggak apa-apa, yang penting bagus, tidak lemot, dan juga bisa untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas investasi saham itu sendiri. Dan biasanya kan kalau laptop ya nggak cuma untuk aktivitas investasi saham ya, tapi bisa untuk semuanya, termasuk untuk webinar ini dan seterusnya seperti itu. Keluarkan uang 10 juta, 15 juta, tapi itu akan jadi investasi jangka panjang kan? Jadi bukan sekali pakai ya, untuk beli laptop yang cukup bagus. Kalau perlu jangan beli online, datang langsung ke tokonya, cek, coba agar kita bisa dapat laptop yang benar-benar bagus. Kedua, saya pengen tanya Pak Gilang udah bekerja atau masih sekolah? Bekerja Pak, freelance. Jadi kebanyakan di rumah. Di rumah sendiri atau masih sama orang tua? Eh, Sudah berkeluarga Berarti udah sama mertua. sama mertua, oke. Nggak apa-apa, itu normal. Saya juga dulu sama orang mertua dulu. Tapi intinya gini, mau kita tinggal di rumah manapun, ya, kalau bisa, Pak Gilang punya satu ruangan, entah itu kamar atau apa, yang khusus untuk bekerja, khusus untuk baca laporan keuangan itu tadi. Ya bisa di kamar ya, di kamar tidur. Jadi di kamar tidur itu adalah ada laptop, ada meja, kursi, nggak usah gede-gede Pak, meja kecil aja dan juga kursi, tapi cukup nyaman ya untuk Bapak duduk di situ, fokus di situ. Jadi eh, kalau saya begini, kalau saya ya, mungkin Pak Gilang dan teman-teman lain bisa bisa mencontohkan. Di rumah saya, ya, di Cimahi, di Bandung, itu di lantai 2 itu ada ruangan besar, luas, sekitar 7 kali 7, ya. Dan itu nggak ada apa-apa di situ kecuali meja dan laptop ini. Dan di belakang saya ini tembok, tembok putih, nggak ada apa-apa, blank. Anak-anak sama ibunya itu di bawah, jadi mereka nggak akan ganggu saya. Saya kerjanya bukan di kamar. Kalau di kamar khusus untuk tidur. Di kamar juga nggak ada apa-apa, kecuali kasur. Kecuali kasur dan lemari lah. Dan di sini apa namanya, saya bisa fokus seperti itu. Tidak ada distraksi. Tidak ada ketika saya lagi ngetik atau apa, tiba-tiba anak saya manggil, papa, papa gitu. Enggak. Mereka udah paham. Seperti itu. Nah jadi, ketika Pak Gilang meluangkan waktu 2 jam, ya, itu usahakan di ruangan tertutup. Di dalam kamar, tutup pintunya. Jangan terganggu. Jangan terganggu seperti itu.
Anda bisa fokus di situ. Jadi infrastrukturnya yang pertama adalah laptop yang reliable, dan yang kedua adalah ruangan tertutup yang tidak berisik, yang kita juga bisa fokus di situ. Kalau misalnya Anda tidak bisa melakukan itu di rumah mertua, bisa pertimbangkan untuk mulai kontrak. Seperti itu. Itu penting sekali, Pak. Kadang orang menyepelekan ya, bisa dari handphone aja lah, bisa dari mana. Ya ujung-ujungnya sambil rebahan, ya ujung-ujungnya lihat YouTube, kan gitu. Nggak akan fokus. Sekarang kita ke cara baca laporan keuangannya. Sebenarnya begini, Pak Gilang. Saya juga sering kasih analoginya seperti ini loh. Baca laporan keuangan itu mirip seperti kalau kita memasak di dapur. Pak Gilang, bisa masak nggak? Pernah masak nggak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kalau saya jujur nggak bisa, Pak. Bahkan bikin Indomie aja saya nggak bisa. Saya harus dibikinin sama istri saya. Tapi kalau saya lihat istri saya gitu ya Pak ya, itu motong cabai Pak, cepet banget gitu loh, tak 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 gitu. Padahal itu kan pisau itu kan tajam ya. Kalau nggak hati-hati bisa kena tangan kita loh, seperti itu. Motong bawang tak 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 gitu. Cepet sekali. Pagi-pagi untuk bikin sarapan buat saya dan kedua anak kami itu nggak nyampe setengah jam udah selesai. Dan abis itu dapur tuh bersih, nggak ada sedikit apapun, nggak ada kotoran atau apapun gitu. Jadi udah selesai masak itu dia bersih segala macam. Saya nggak bisa melakukan itu semua. Dan pernah sekalinya saya waktu itu coba bikin Indomie gitu ya. Ya Indomie kan ya gampang lah ya. Masa iya sih gitu aja nggak bisa gitu. Tapi kadang saya malas gitu. Tapi ketika saya terpaksa bikin Indomie gitu ya, ya mie-nya itu lembek Pak. Ngerebusnya kelamaan. Jadi rasanya kurang enak. Padahal itu mie yang sama, merek yang sama, tapi kok yang bikin istri saya dengan saya yang bikin, rasanya beda gitu. Sampai sini paham Pak Gilang? Ternyata bikin mie instan yang kelihatannya gampang, cuma 5 menit, itu pun butuh keahlian. Itu pun butuh keahlian. Dan untuk mendapatkan keahlian ini bagaimana caranya? Ya dengan praktek, dengan berlatih secara terus-menerus. Kenapa kok tadi saya cerita istri saya itu motong cabai bisa cepet banget gitu, nggak kena tangan gitu. Ya karena dia sudah sering melakukan itu sejak dulu. Sejak dia masih anak-anak sudah belajar. Kalau saya disuruh motong cabai, nggak bisa cepet-cepet, harus pelan-pelan banget. Kalau enggak, nanti kena jari saya gitu loh. Jadi Pak Gilang sudah berapa lama mulai baca laporan keuangan? Sudah berapa lama? Baru setahun ini Pak. Mulainya pandemi kayaknya 2021. Oke, sebenarnya udah cukup lama ya, sudah cukup lama. Tapi memang belum sampai 5 tahun, belum sampai 7 tahun. Jadi wajar jika masih dalam tahap-tahap ini. Cuman maksud saya adalah, kalau misalnya awal-awal kita masih pelan-pelan baca laporan keuangan, itu wajar. Kita masih bingung harus mulai dari mana, itu wajar. Sama seperti tadi analogi, motong cabai itu gitu. Tapi nanti lama-lama bisa cepat seperti itu. Nah yang ketiga ya, tadi kan pertama infrastruktur, kedua ya kita harus kalau awal-awal pelan itu wajar ya, nanti lama-lama jadi cepat. Yang ketiga, saya kasih langsung contohnya aja. Sebenarnya begini, saya sudah sering sampaikan juga di buku-buku dan di banyak kesempatan. Kalau kita sudah cukup lama, kita sudah cukup ahli, ya. Ahli di sini bukan berarti Anda harus pendidikannya tinggi segala macam. Ahli di sini ditentukan oleh jam terbang, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa ngomong begini karena saya sudah cukup lama di pasar modal. Kalau Anda ketemu saya 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sama. Saya juga nggak ngerti apa-apa, saya juga harus pelan-pelan ketika menganalisa laporan keuangan. Tapi kalau untuk saat ini, cara cepatnya gitu ya, cara cepatnya sekali lagi Pak Gilang, saya kasih contoh. Ini ada salah satu saham namanya Harta Dinata Abadi. Kelihatan, Pak Gilang? Kelihatan nggak laporan keuangannya emiten namanya Harta Dinata Abadi? Ada Pak. Oke langsung ya. Nah, laporan keuangan kan semuanya sama ya formatnya. Apa itu? Aset. Aset lancar, aset tidak lancar. Lalu habis itu kewajiban ya, liabilities. Liabilities juga sama, ada jangka pendek dan jangka panjang. Dan terakhir adalah ekuitas ya. Ini adalah neraca.
Aset, liability, ekuitas, itu neraca. Lalu berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga sama, penjualan, laba bruto, semuanya formatnya sama. Dan terakhir adalah laba per saham. Dan yang terakhir adalah cash flow. Laporan arus kas. Jadi ada 3 bagian, neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Tapi untuk arus kas saya sendiri sebenarnya jarang baca ya. Jadi saya bacanya itu stop sampai di sini. Sampai di sini. Ya, di laporan laba rugi. Nah, Pak Gilang, begitu Anda buka laporan keuangannya Harta Dinata Abadi ini, dan juga emiten apapun gitu ya, Anda langsung lompat ke bagian ini. Jadi misalnya gini deh, Anda baru buka nih, klik ya filenya, langsung Anda lompat ke bagian ini. Laba bersih tahun berjalan. Kelihatan angkanya? Sekarang berapa angkanya, Pak Gilang? 185, Pak. 100 miliar, betul ya. Karena ini angkanya adalah, kita baca di sini, nih, dalam rupiah penuh. Jadi ini angkanya itu 185 miliar. Naik atau turun, Pak, dibanding periode sebelumnya? Naik, Pak. Berarti perusahaannya bertumbuh kan? Berarti kinerjanya bertumbuh. Nah, ini dulu kita lihat, naik, oke bagus. Habis itu langsung kita lihat ekuitasnya. 185, ekuitasnya dia itu yang ini ya, karena yang kepentingan non pengendalinya nggak dihitung. Saya sudah jelaskan di seminar. Yang lihat adalah ini 1,847 triliun. Nah, Anda harus langsung cepat di kepala Anda, Pak Gilang. Ini 185, ini adalah untuk 6 bulan sampai tanggal 30 Juni. Jadi ini harus disetahunkan dulu. Caranya disetahunkan bagaimana? Dikali 2. Betul ya? Dikali 2, 185 dikali 2, berarti berapa hasilnya? 370, ya kan? 370 miliar. Nah ini juga kalau awal-awal Anda mungkin akan lama, karena itu balik lagi ke SD kan, perkalian, pertambahan, pengurangan, seperti itu. Tapi kalau nanti Anda sudah terbiasa cepat, 370 itu berapa persen dari 1,84 triliun ini? Berapa persen kira-kira? Pak, sekitar 25% kan? Iya kan? Kita lihat di sini. Cepat juga ya, Pak. Harta. Oh enggak sih, cuma 20%, cuma 20%. Tapi intinya di atas 20% lah. Ya. Masih 20. Nah, berarti kan bagus ya. Berarti kan bagus. Nah, udah. Sebenarnya analisa awalnya itu aja. Dua itu aja. Habis itu baru kita lihat rinciannya ya. Dan yang tadi itu, Pak, pertama kita lihat labanya naik atau turun. Lalu hitung ROE-nya berapa ya. Di kepala kita aja gitu, nggak usah pakai kalkulator segala macam. Itu cuma 10 atau 20 detik, Pak, sebenarnya. Kalau kita sudah cukup lama, sekali lagi ya, kalau baru ya, agak lama nggak apa-apa. Habis itu kita langsung lihat rinciannya. Nih. Penjualannya oke, naiknya sangat signifikan, hampir 2 kali lipat. Laba bruto, beban penjualan, ya, penghasilan keuangan dan seterusnya. Nggak ada yang aneh-aneh ya, semuanya wajar ya. Beda dengan misalnya Indofood yang tadi, yang kita sudah bahas sedikit. Di sini kita bisa lihat di Indofood ini. Penjualannya dia naiknya nggak banyak, tapi kok pas bagian laba periode berjalan naiknya signifikan. Dan ternyata itu ada penghasilan keuangan yang sebenarnya tidak ada uangnya. Dari 251 miliar naik 10 kali lipat menjadi 2,5 triliun. Nah jadi kan ini sebenarnya nggak setinggi itu kenaikannya gitu loh. Tapi pada kasus harta ini tidak ada seperti itu. Ini beneran ada duitnya. Dari 133 ini naik menjadi 185 miliar rupiah. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Kalau pengen lebih detail lagi, kita lihat lagi nih, catatan kaki nomor 25. Ini kan kenaikannya sangat signifikan ya. Apakah benar nih 6 triliun ini beneran ada duitnya? Asalnya dari mana sih, penjualan apa? Kita lihat ke catatan kaki nomor 25. Nah ini, perhiasan logam mulia, oke, jual grosir, oh ini memang benar naik sangat signifikan. Lalu ada yang jual dari toko, sama naik signifikan juga, tapi lebih banyak grosir. Kalau grosir ini berarti begini, Harta Dinata ini dia jual perhiasan, tapi
ke toko emas lain ya, toko emas yang bukan namanya Harta Dinata. Jadi dikasih mereknya itu toko emas tersebut. Tapi asalnya tetap dari Harta Dinata ini. Ada dari rekanan ya, lalu ada dari bunga administrasi usaha gadai. Tapi masih kecil ya, dari usaha gadainya cuma 35 miliar, totalnya segini. Kalau kita masih nggak yakin, kita lihat juga dari laporan arus kas. Dan ternyata betul, dari arus kasnya juga sama, 6,5 triliun dan seterusnya. Ya. Meskipun ini arus kasnya negatif ya, karena dia banyak pengeluaran ini nih. Pembayaran untuk pemasok dan kegiatan operasional lainnya. Lebih gede daripada penerimaan dari pelanggan. Kenapa coba, Pak Gilang? Pak siapa namanya tadi? Iya, betul. Nah, itu tahunnya minus dari mana, Pak? Di situ nggak ada icon minusnya gitu. Minus kok ini. Arus bersih dari, ini kan angkanya dalam tanda kurung ini, kelihatan nggak? Oh, Kurung itu negatif artinya, ngerti nggak? iya, iya. Kalau Itu saya kurung, baru tahu, Pak. oke, Anda tahu sekarang ya. Nah ini pembayaran kepada pemasok lebih gede 6,6 dibanding ini 6,5. Kenapa? Karena dia beli emas lebih banyak lagi. Emasnya itu kan Harta Dinata itu kan dia beli dari perusahaan tambang emas, ya kan? Dari apa? Antam, dari Arci, segala macam gitu loh. Tapi dia kalau kita lihat di sini ya di laporan asetnya, persediaannya dia itu nambah gitu di bagian mana sih? Nah ini persediaannya dia nambah signifikan. Ini persediaan perhiasan emas itu Pak. Dari 2,33 menjadi 3,2 triliun. Jadi kenapa kasnya dia negatif? Ya ini karena kasnya itu langsung dibelikan emas lagi. Tapi kas dia tetap ada juga gitu. Dari tadinya 106 menjadi 460 ya kan. Aset lancarnya gede banget 4 triliun. Aset tidak lancarnya cuma segini. Ini juga bagus. Memang sebaiknya aset perusahaan itu sebagian besar dalam bentuk aset lancar ya, yang mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai. Utang jangka pendeknya cukup besar juga, tapi jauh lebih kecil daripada aset lancarnya. Gitu. Dan utangnya betul besar gitu ya, tapi dia untuk usaha yang juga sangat prospektif, yaitu apa? Logam mulia, jualan perhiasan seperti itu. Sekarang Pak Gilang, ya. Tadi kita sudah coba praktek baca laporan keuangan harta itu berapa menit tuh? Sekitar beberapa menit kan, ya. Tapi udah langsung dapat kesimpulannya kan? Kalau saya melakukannya sendiri nggak nyampe 1 menit Pak. Untuk tadi baca arus kas, untuk baca catatan kaki, untuk baca rincian laporan laba rugi seperti itu. Tapi intinya yang dibaca itu aja kok. Laporan keuangan yang lain juga sama. Dan tadi Pak Gilang bilang untuk investor-investor yang senior, yang kawakan, kok mereka bisa sampai paham juga prospek ke depan bagaimana. Itu bukan baca dari laporan keuangan, tapi dari laporan tahunan. Beda lagi dokumennya. Saya kasih lihat ya. Annual report misalnya. Ya ini juga sudah saya jelaskan di seminar actually. Nah, ini kan nih Harta Dinata Emas Kebanggaan Indonesia ya. Penjelasan tema segala macam. Nah, ini kan dijelaskan semuanya nih di halaman daftar di sini. Mana sih halaman daftar isinya? Laporan manajemen. Nah, ini profil perusahaan ya. Identitas perusahaan, milestone, halaman 58 kita lihat nih. Bidang usaha dan kegiatan usaha, ini kita baca semuanya. Jadi kita paham tentang perusahaan itu luar dalam bagaimana gitu. Dan kalau baca dokumen ini baru agak lebih lama dibanding sekedar baca laporan keuangan ya. Ini kita baca juga nih milestone perjalanan perusahaan itu dari sejak berdiri sampai sekarang itu bagaimana. Nah ini ternyata dia sejak tahun 89 ya. Lalu pada tahun 95 itu sudah bisa produksi emas sendiri. Jadi pada tahun 89 itu cuma toko emas doang, tapi kemudian dia bisa bikin pabrik perhiasan emas itu sendiri, lama-lama jadi gede dan lama-lama jadi banyak gitu cabangnya dan seterusnya. Sampai tahun 2022 ini perusahaan terus berkembang. Nah untuk baca laporan tahunan juga itu sekitar 10 sampai 20 menit lah, seperti itu. Nah, kesimpulannya, ya. 1,
siapkan infrastruktur, laptop dan juga ruang tertutup. Kedua, kalau setahun 2 tahun pertama masih, aduh kok lama banget, wajar, namanya juga masih belajar. Dan yang ketiga, untuk cara cepat membaca laporan keuangan, menganalisa saham dari sisi laporan keuangan, ya sudah saya contohkan barusan, ya. Nanti lama-lama Pak Gilang juga bisa cepat seperti yang saya lakukan dan juga investor-investor lain yang lebih lama. Enggak usah buru-buru. Saya pun sekali lagi dulu lama baca laporan keuangan. Bisa cepat ya sekarang karena sudah terbiasa. Tapi kita harus membiasakan itu dari sekarang. Jangan karena kelamaan mending baca RTI aja lah. Ya kalau kayak gitu kita nggak belajar-belajar. Kita nggak bisa-bisa gitu loh. Sampai kapanpun. Misalnya nanti Anda sudah 10 tahun nih di pasar modal, tapi tetap masih nggak bisa baca laporan keuangan secara cepat. Karena apa? Karena tidak pernah berlatih. Nah itu yang kita nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kita tetap harus berlatih dari sekarang, lihat hasilnya beberapa tahun dari sekarang. Nanti Pak Gilang udah bisa lebih cepat. Mungkin nggak nyampe 2 jam, 1 jam juga sudah cukup dalam sehari. Oh iya, satu lagi, sebaiknya malam sebelum tidur. Kalau siang itu kan kita ngantor ya, capek kan? Pagi juga kita buru-buru kan. Malam itu paling baik Pak. Jam 9 ke atas lah. Kita juga jadi tidurnya jangan sore-sore banget. Tidur jam 10, jam 11 lah ya. Nah sebelum itu orang biasanya ngapain sih kalau mau tidur? Ya lihat handphone kan. Lihat medsos kan. Nah itu ganti kebiasaan itu. Jangan lihat medsos. Kita baca laporan keuangan sampai ngantuk baru tidur. Langsung ngantuk sih kayaknya Pak. Ya udah di akhir pekan kan bisa, ya kan? Seperti itu. Cukup Pak Gilang. Boleh tambah sedikit ya Pak. Apa? Kalau misalkan contohnya untuk laporan tahunan ya, annual report ya. Ya. Contohnya SCMA deh. Sekarang kan udah 2023. Sedangkan yang saya lihat di websitenya itu baru sampai 2021. Nah, apakah itu tetap bisa dijadiin bahan yang relevan gitu Pak? Jangan lihat dari website, kita lihatnya dari sini. Dari IDX? Iya, ada yang terbaru 2022. Coba aja baca. Bentar saya lihat ya kalau SMA. Kalau di situ nggak ada juga, baru berarti memang belum ada gitu. Lagi maintain Pak? Ya udahlah, ya udah. Tapi biasanya kadang ya di website belum ada, tapi di IDX udah ada biasanya gitu ya. Jadi di IDX duluan baru di website. Kalau di IDX juga nggak ada ya berarti memang belum. Tapi coba cek dulu di websitenya. Siap. Di Cukup. IDX-nya. Cukup ya? Terima kasih. Ya lanjut.